Sahabatku dalam Tuhan, hari ini adalah kenyataan, hari kemarin adalah kenangan, dan hari esok adalah harapan. Mari hadapi, jalani, dan isi hari ini dengan karya yang bermakna. Jangan sesali, jangan bersungut, jangan mempersalahkan, apalagi menghakimi. Tuhan akan menuntun kita melalui firman-Nya. Mari baca dan renungkan firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh tuntunan-Mu supaya hari hidup yang kami jalani, semua kami jalani dalam tuntunan Tuhan melalui firman, supaya kami tidak berpegang pada apa kata dunia, tapi kami selalu berpegang pada tuntunan Tuhan melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, jamah setiap kami hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini. Biar ada kuasa Allah mengalir, sehingga firman Allah menyentuh dan mengubahkan setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Mari membaca firman Tuhan. Bacaan kita hari ini dari Roma 2 ayat 1 dan 2. Sekali lagi, Roma 2 ayat 1 dan 2. Begini dikatakan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah jangan menghakimi. Ada pepatah Yahudi yang berkata, jangan menilai orang lain sebelum kamu sendiri mengalami situasi atau keadaan orang tersebut. Sejajar dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Lukas 6 ayat 37a, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Menghakimi artinya menilai orang tanpa mengalami lebih dulu situasi dan kondisi orang itu. Umat Tuhan yang ada di Roma, yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi, mereka beriman kepada Yesus Kristus sebagaimana dicatat di Roma 1 ayat 8. Tetapi iman mereka tidak nampak dalam kehidupan nyata. Roma 1 ayat 21 katakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah. Mereka hidup dalam kejahatan, kelaliman, kecemaran, dusta. Mereka melakukan perbuatan mesum, baik istri maupun suami. Mereka melakukan keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa baca dalam Roma 1 ayat 22-31 itu mencatat. Dan dalam keadaan seperti itu mereka saling menghakimi satu dengan yang lain. Dan oleh sebab itu Paulus mengkritisi hidup yang demikian. Hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat 1 bacaan kita tadi.
Umat ditegur supaya jangan saling menghakimi. Tuhan Allah lah yang akan menghakimi secara jujur dan adil kepada semua orang. Ayat 2. Sahabatku dalam Tuhan, kepada kita sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, diingatkan oleh firman agar jangan menghakimi. Itu juga yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 1 dan 2. Disampaikan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dari bagian ini bukan berarti kita masa bodoh, tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita diingatkan agar lebih hati-hati, mawas diri, supaya penghakiman itu tidak berbalik menimpa kita. Sebab terkadang kita menghakimi tapi kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Jangan seperti Yesus pernah menegur orang melihat selumbar di mata saudara, tapi balok di dalam mata sendiri dia tidak lihat. Untuk itu kita diajak, mari serahkan kepada Tuhan. Dialah hakim yang adil yang akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman. Biar kebenaran firman ini akan menuntun kami untuk mengisi hari-hari hidup ini dengan tindakan-tindakan yang semakin berkenan kepadamu. Kami tidak jadi serupa dengan dunia ini. Dan untuk itu kami mohon, tolonglah kami dalam menapaki hari hidup di hari ini dan bahkan juga hari ke depan. Biar Engkau yang bawa kami untuk berjalan di jalan-Mu, supaya kami dapat melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dapat melakukan yang terbaik terhadap sesama kami, mulai dari dalam rumah, suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak-anak terhadap orang tua, dan bahkan kepada siapa saja yang kami jumpai dalam melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini. Dan biar ada kekuatan kuasa Allah yang memampukan kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan di hari ini dapat dikerjakan bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Dan kami mohon ada penjagaan pembentengan kuasa-Mu, supaya kami tidak terkonfirmasi dengan virus corona. Kami tetap ada dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Bawa kami berjalan di jalan-Mu Bapa, dan bentengi kami dengan tiang awan waktu siang dan sebagai tiang api waktu malam. Supaya kemanapun kami pergi ada dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Dan Tuhan tolong ketika kami melaksanakan tugas tanggung jawab di bidang kami masing-masing, dalam kerja pelayanan kami sebagai pelayan Tuhan di Gemim Bukit Moria Rike, wilayah Manado Tenggara, bahkan juga di antar denominasi gereja yang ada, antar umat beragama. Tuhan tolong supaya apa yang kami kerjakan semua dapat dilakukan karena ada kuasa Tuhan yang melingkupi setiap perangkat pelayan Tuhan. Buat berhasil kerja pelayanan program-program yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini. Dan diberkati tim multimedia yang tetap eksis melaksanakan tugas pemberitaan melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Dan diberkati semua yang mengikuti pelayanan firman ini, supaya dengan mengikuti
Semua yang mengikuti akan terus bertumbuh dan berbuah untuk datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan menangkan kami ketika menghadapi berbagai tantangan pergumulan di hidup ini. Saat ini kalau ada yang bergumul karena masalah pekerjaan, masalah ekonomi, biaya hidup tiap hari, biaya studi anak-anak, biar Tuhan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupi, biar Engkau yang perintahkan berkat-berkat datang ke kehidupan kami melalui karya-karya nyata kami di bidang kerja kami masing-masing. Kiranya kami diberi semangat untuk terus berkarya dan kami meraih sukses. Berkat-berkat Tuhan mengalir ke kehidupan kami. Berkati pemerintah yang ada dalam upaya-upaya untuk melaksanakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Tuhan sukseskan baik pemerintah yang ada di Kota Manado, di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di Indonesia. Biar semua Tuhan pakai pemimpin kami supaya mendapat topangan dari seluruh masyarakat dan sukses. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Ini doa kami Bapa. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Tuhan berkati semua yang mengikuti. Ikutilah terus pelayanan ini supaya kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Shalom. Damai di hati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.